Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Horor Jeh. Kali ini saya akan membacakan cerita Arwah Penasaran. Oh ya, sebelum kita mendengarkan ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, agar channel ini makin berkembang. Buat kalian yang pernah mengalami cerita horor, coba komen di bawah ya. Oke, kita mulai saja ke ceritanya. Awal cerita, pada pagi hari ditemukan mayat di bawah jembatan. Diketahui mayat itu bernama Lastri, anak Pak Kosim dan Bu Surti. Saat dievakuasi oleh pihak polisi, Pak Kosim dan Bu Surti menangis histeris melihat anak semata wayangnya meninggal dengan cara tragis seperti ini. Dan saat jenazah anaknya akan dibawa untuk diotopsi, Bu Surti mencegahnya supaya tidak usah diotopsi lagi. Pihak dari polisi dan tim medis pun tidak bisa memaksa. Dan jenazah anaknya pun dibawa pulang, terus dimandikan, dan dikuburkan. Saat dikuburkan, Pak Kosim gak ikhlas kalau anaknya meninggal seperti ini. Setelah pemakaman selesai, Pak Kosim dan Bu Surti pulang ke rumah sambil mengobrol. Bu, kini kita harus bagaimana? Kita sudah tua dan tinggal berdua saja. Anak kita satu-satunya sudah meninggalkan kita. Ibu pun gak bisa bicara, hanya bisa menangis sambil memeluk foto anak kesayangannya. Malam pun tiba, acara tahlilan di rumah Pak Kosim 1 hari kepergian anaknya. Setelah acara tahlilan selesai, aku, Tono, dan Bima tidak langsung pulang, karena Tono adalah sepupu Lastri yang meninggal. Kami ikut membereskan bekas-bekas cemilan orang tahlilan. Dan selesai kita beres-beres, kami pun izin pamit pulang. Pak, Bu, kami izin pamit pulang dulu ya, kata aku ke Pak Kosim. Oh iya, hati-hati di jalan. Aku, Tono, dan Bima lantas pergi untuk pulang ke rumah masing-masing. Tono pun berpisah ke kami karena rumahnya yang paling dekat dengan rumah Pak Kosim. Dan aku hanya berjarak 10 rumah dari rumah Tono. Sedangkan Bima yang paling jauh rumahnya harus melewati jembatan bekas kejadian Lastri bunuh diri. Aku pun sampai di rumah dan berpisah dengan Bima. Bim, hati-hati ya, kata aku ke Bima. Oh iya Vin, jawab Bima. Dan saat Bima jalan pulang sendirian, tiba-tiba Bima merasa merinding. Kok tiba-tiba merinding gini? Kata Bima. Bima pun mempercepat langkah kakinya agar cepat sampai rumah. Namun pas sampai jembatan, ada yang memanggil Bima. Bima, tolongin saya. Bima pun berhenti dan tambah merinding sambil bicara dalam hati. Siapa yang manggil? Tapi suaranya kayak gak asing. Perlahan suara minta tolong menghilang. Bima pun kembali berjalan. Tapi Bima merasa ada yang memperhatikannya. Dan benar saja pas Bima melihat ke depan, ada wanita sambil ketawa dengan berwajah Lastri berdiri di ujung jembatan. Sontak Bima pun lari ketakutan. Kembali ke rumah saya. Tok, tok, tok. Vin, Alvin bukain pintu, kata Bima sambil ketakutan. Aku pun langsung bukain pintu. Lah Bima, kenapa balik lagi? Dan kenapa kamu seperti orang ketakutan begitu? Tanya saya ke Bima. Bima pun bicara sambil ketakutan. Vin, aku nginep di rumah kamu aja ya malam ini. Oh iya Bim, emangnya kenapa kamu? Kata saya, dan setelah Bima masuk ke dalam rumah saya, barulah Bima bisa bercerita. Kalau pas dia sampai di jembatan,
Ada yang memanggil dia dan pas lihat ke depan Bima melihat Lastri tapi dengan wajah penuh darah, mata melotot dan ketawa. Saya pun tak percaya. Kok bisa sih Bim? Tanyaku. Bima hanya diam sambil ketakutan. Ya sudah, kita ke kamar aja tidur, kataku ke Bima. Keesokan harinya Bima pulang. Aku pun berangkat kuliah. Dan hari pun dilalui seperti biasa. Lanjut part 2 ya guys.